Nama seorang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Santri Misteri. Kali ini Santri Misteri akan mencoba menelusuri atau menguak sesuatu yang ada lagi viral saat ini atau lagi booming. Saat ini Indonesia memiliki prestasi yang sangat membanggakan, memiliki sebuah sirkuit yang menjadi tuan rumah MotoGP tahun 2021 dan termasuk juga sirkuit jalan raya pertama di dunia. Letak sirkuit tersebut berada di Nusa Tenggara Barat, di Lombok, tepatnya di Mandalika. Kali ini tim Santri Misteri akan mencoba menguak sosok ataupun apa di balik nama Mandalika. Kita akan menguak secara sisi gaibnya dengan cara mediumisasi. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami Santri Misteri. Baik pemirsa Santri Misteri, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja ke Santri Misteri. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kali ini tim Santri Misteri akan mencoba menguak posisi sekarang kan lagi ada apa itu namanya prestasi bangsa Indonesia tentang sirkuit ini, sirkuit yang bisa menjadi sesuatu ikon internasional. Nah, ini termasuk sirkuit jalan raya pertama yang ada di dunia. Nah, kebetulan ini berada di Mandalika, Lombok sana. Nah, mungkin ada sesuatu yang bisa kita ungkap dari sosok ataupun nama Mandalika itu sendiri. Ya, Monggo. ya, sebenarnya alhamdulillah karena ini adalah suatu prestasi tersendiri dari pemerintahan yang sekarang, Indonesia sekarang. Akhirnya di Indonesia bisa dibangun sirkuit. Apalagi sirkuit pertama yang di jalan raya yang baru ada sekali ini di dunia. Alhamdulillah. Tetapi dari pembangunan sirkuit ini kan konon cerita banyak kendalanya. Nah, ini nanti kita coba akan menguak sisi gaib. Ada apa sebenarnya, dan kita pengen menguak juga sejarah tentang asal usul nama Mandalika itu. Ya, nanti kita coba untuk menghadirkan sosok-sosok tersebut, kita ajak berbincang, dialog biar lebih jelasnya ya. Pemirsa Santri Misteri, kita akan langsung saja ke Santri Misteri untuk melakukan mediumisasi. Ya pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan mediumisasi untuk mengetahui sosok kisah di balik nama Mandalika, saya akan mencoba untuk membersihkan medium dulu sebelum kita melakukan medium, biar nanti sosok yang kita undang sesuai dengan yang kita inginkan, bukan penyusup atau makhluk yang tidak berkepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, jin setan siluman penyusup dan yang menyusup semua jahat muslim, ini saya akan mencoba mengundang atau menghadirkan sosok gaib penguasa dari wilayah yang dibuat ini, sirkuit Mandalika. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan perintah dari Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya mohon salah satu yang penguasa gaib yang ada di wilayah yang dibuat sirkuit Mandalika, saya mohon hadir untuk masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silahkan hadir. Silahkan hadir. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana,
makhluk yang bisa bicara seperti bahasa manusia, bahasa Indonesia lancar. Makhluk ini hanya bisa berkata jujur, menyambung dari hati ke lisan. Ini dari bangsa apa? Oh, siluman. Siluman. Ya. Saya tadi mengundang salah satu penguasa gaib di wilayah yang dibuat sirkuit Mandalika. Apakah jenengan? Ya, saya salah satunya. Jenengan salah satunya. Apakah ada yang lain yang mungkin lebih berkuasa di situ selain jenengan? Ada. Tetapi jenengan yang disuruh hadir ke sini untuk memberikan keterangan ke saya. Ya. Kalau boleh tahu, jenengan sosok siluman wujudnya apa? Ular. Siluman ular. Ya. Anda berada di wilayah yang dibangun sirkuit Mandalika ini. Ya, saya di pesisir. Zaman di Pesisir pantai. pesisir pantai. Kalau boleh tahu, memang di tempat dibangunnya sirkuit Mandalika itu dulunya tempat apa? Hamparan. Hamparan apa? Hamparan tanah. Wah, hanya hamparan tanah saja. Terus sekarang dibuat sirkuit itu ya. Ya. Terus dengan adanya pembangunan sirkuit itu, apakah dari bangsa-bangsa kalian di sana itu merasa terganggu dengan adanya itu atau malah merasa senang dengan adanya itu? Ada yang terganggu, ada yang tidak. Ada yang terganggu dan ada yang tidak. Terus kenapa kok sampai terjadi banyak kendala saat proses pembangunan sirkuit itu? Ada kaitan dengan makhluk-makhluk itu atau tidak? Ya. Memang kalau mereka menghalang-halang itu gimana caranya? Kami rusak semua alat-alatnya. Oh, kalian yang merusak. Kami bisikin warga-warga segitu. Terus kendala apa saja sih sebenarnya yang sudah kalian lakukan? Apa saja karya kalian itu untuk menghalang-halangi sirkuit itu? Kami buat celaka para pekerjanya. Oh, ternyata banyak yang celaka para pekerjanya. Ada beberapa. Terus kenapa kok sampai dibuat seperti itu? Apakah kalian nggak nyaman dengan adanya sirkuit itu? Mereka nggak izin kami. Oh, pembangunan itu tanpa izin kalian. Ya. Nah, kenapa kok harus izin, kan itu wilayahnya Indonesia? Ya, di situ kan ada rumah-rumah rakyat kami. Oh, di situ ada rumah-rumah rakyat kalian. Lah kan apa waktu pembangunan itu mereka nggak melakukan ritual dulu pembersihan? Pastinya sudah lah. Ya sudah. Terus kenapa kok masih diganggu? Kami nggak mengizinkan. Kalian nggak mengizinkan. Nah, kalau boleh saya tahu, jenengan ini kan sosok siluman ular. Ada berapa banyak sih pasukan di situ atau rakyat panjenengan di situ? Ada ribuan. Ada ribuan. Ya. Oh, hanya ribuan aja kok. Terus di situ itu jenengan kok sampai jadi siluman ular terus bertempat tinggal di situ tuh? Berarti ada kerajaan ular di situ. Ada. Terus gimana ceritanya kok sampai jadi ular itu? Dulu kan pernah hidup jadi manusia. Karena jenengan siluman. Gimana ceritanya? Pernah melakukan amalia apa sampai jadi ular? Saya petapa. Oh, jenengan pertapa. Iya. Pertapa dulu semasa hidup di zaman apa jenengan? Kerajaan. Kerajaan. Kalau boleh tahu kerajaan mana? Saya lupa. Lupa. Ya. Boleh saya bantu, saya kembalikan ingatannya. Ingatan makhluk ini nyambung saat dia masih hidup dulu. Allah, semasa dia hidup. Gimana, sudah ingat belum? Ya.
dulu hidupnya di masa apa? Kerajaan. Di masa kerajaan. Kerajaan mana waktu itu? Sekitar situ. Kerajaan sekitar situ. Ya. Emang di sekitar situ ada kerajaan apa? Kerajaan dari Jawa. Satu kerajaan dari Jawa. Ya. Itu masih ada kaitan dengan kerajaan Majapahit? Ada. Ada. Terus jenengan di situ pertapa. Ya. Terus kok jenengan sampai bertapa itu, apakah dulu jenengan pernah ikut berkecimpung di dalam pemerintahan Majapahit enggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Terus apakah jenengan pernah mendengar yang namanya Sang Hyang Nurjayani Nirwana? Ya, pernah. Pernah. Terus yang jenengan dengar tentang Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu seperti apa ceritanya? Penguasa alam kami. Penguasa alam kalian, alam gaib itu. Ya. Boleh diceritakan kenapa beliau kok sampai jadi penguasa? Beliau menaklukkan bangsa-bangsa. Beliau menaklukkan bangsa-bangsa. Memang cara penaklukan beliau bangsa-bangsa itu ditaklukkan beliau dengan cara yang seperti apa? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ceritanya. Yang paling jadi sering jenengan dengar itu kok bisa jadi penguasa menaklukkan bangsa-bangsa itu, yang kronologi yang paling jelas yang sering didengar itu yang seperti apa? Bangsa Kayangan. Oh, beliau menaklukkan bangsa Kayangan, Ya. bangsa atas. Ya. Akhirnya bangsa bawah semuanya tunduk itu. Ya. Nah, terus ini saya tadi mengundangkan atas izin dan perintah beliau, akhirnya jenengan datang ke sini. Ya. Ya. Terus apakah di sekitar situ ataukah seperti panjenengan ini juga menunggu sosok beliau, kehadiran beliau? Ya, kami sudah lama menunggu. Kalian sudah lama menunggu. Ya. Menunggu kalian untuk kedatangan Sang Hyang Nur itu untuk apa? Disempurnakan. Oh, pengen untuk disempurnakan. Ya. Memangnya panjenengan di sana itu nggak ada tugas khusus gitu Ada. yang terkait dengan beliau nanti? Ya, ada warisan di sana. Ada warisan buat beliau di sana nanti. Ya. Warisan itu dari mana? Dari kerajaan. Dari kerajaan mana itu? Saya nggak tahu. Tapi jenengan kan disuruh jaga di situ. Harta turun temurun. Harta turun temurun yang nanti dipersiapkan untuk warisan beliau gitu. Ya. Nah, kalau itu ada kaitan dengan jenengan disuruh menjaga di sana, kalau jenengan nanti saya sempurnakan, nah tugasnya jenengan nanti gimana? Pasti nanti banyak orang-orang jahat yang ingin memperebutkan warisan beliau itu. Ya. Lah, makanya dari situ yang jenengan dijalankan tugasnya saja dulu. Nanti kalau sudah selesai tugasnya baru disempurnakan. Gimana? Ya, saya menunggu. Ada banyak pasukan di situ ya? Iya. Banyak orang datang ke situ, lalu lalang di situ nonton sirkuit dari berbagai penjuru dunia itu, apakah tidak mengganggu sesuatu yang jenengan jaga itu nantinya? Justru itu lebih baik. Kenapa? Justru itu lebih baik. Kenapa kok bisa justru itu lebih baik? Ya, itu akan mengelabui mereka. Oh, itu akan menjadi sarana untuk mengelabui mereka. Ya. Apakah yang datang ke sana tidak ada itu orang paranormal, orang-orang yang bisa melihat gaib itu? Ya, banyak, cuman tujuannya kan bukan itu. Oh, banyak, tujuannya bukan itu. Sebenarnya di dalam sirkus itu memang ada nggak yang melakukan unsur-unsur gaib gitu? Mungkin mereka yang mempunyai tim itu melakukan hal-hal kecurangan dengan gaib gitu. Yang saya lihat belum ada. Sepenglihatannya panjenengan belum ada. Ya. Tapi memang biasanya ada nggak seperti itu? Indikasi mungkin kalau jenengan melihat ke depan atau yang sudah-sudah itu ada nggak? Ya, ada. Ada. Biasanya mereka itu dibantu oleh bangsa apa?
Ada yang siluman, ada yang bangsa lain. Ada bangsa siluman, ada bangsa yang lain. Terus kalau mereka membantu itu dengan jalan yang seperti apa? Apakah dibantu, didorong, ataukah menghalang-halangi lawannya, atau gimana? Ada keberanian mereka. Keberanian mereka ditimbulkan rasa adrenalinnya lebih tinggi gitu. Iya. Hanya seperti itu aja atau ada yang menghalang-halangi, mungkin dibuat mesin kendaraannya bermasalah atau dibuat jalannya dibuat licin atau dijatuhkan gitu loh. Ya ada yang seperti itu. Berarti ada tim-timnya sendiri juga ya? Iya. Dari tim para apa namanya itu, para pelomba itu berarti ada tim spiritualnya juga semuanya. Iya. Jadi ternyata perlombaan-perlombaan itu tidak murni hanya masalah apa namanya skill, masalah adu mekanik, tetapi ada unsur gaibnya juga. Ada. Ya. Terus para penontonnya di situ tuh yang hadir begitu banyak ribuan itu, ada unsur gaibnya nggak dari panitia kira-kira supaya pengunjungnya datang banyak meludak itu? Ya itu bukan bangsa sembarangan. Gimana? Bangsa-bangsa sembarangan itu. Bukan bangsa-bangsa sembarangan. Ya. Ada bantuan juga berarti dari mereka. Ya bangsa iblis. Nah udah, kalau masalah itu kiranya terima kasih sudah ada informasi yang jenengan sampaikan tadi. Nah sekarang saya pengen mengajukan satu pertanyaan lagi, boleh? Apa? Saya pengen tahu tentang kisah asal usul nama Mandalika tersebut. Sebenarnya jenengan tahu nggak ceritanya kenapa kok dinamakan Mandalika Sri Putri? Ya itu nama seorang putri. Nama seorang putri. Putri dari mana itu? Dari pesisir. Putri dari pesisir. Apakah benar yang konon cerita dari cerita masyarakat itu kalau Putri Mandalika ini dulunya cantik jelita dan banyak yang pemuda-pemuda yang menaruh hati melamar sang putri gitu? Iya. Terus sekarang sang Putri Mandalikanya kemana? Apakah sudah menikah atau gimana? Dia penghuni lautan. Oh, beliau penghuni lautan. Kenapa beliau kok sampai jadi penghuni lautan? Ya ada hubungan darah sama bangsa di laut. Oh, ada hubungan darah dengan bangsa di laut. Berarti kecantikan Putri Mandalika ini tidak murni karena dia itu bangsa manusia gitu. Iya. Apakah Putri Mandalika nanti bisa saya hadirkan untuk memberikan keterangan tentang keberadaan beliaunya? Saya tidak tahu. Loh, berarti sampean dengan Putri Mandalika ini beda. Iya beda. Sampean sama Putri Mandalika dulu mana? Dulu beliau. Dulu beliau. Lah kok jenengan tahu cerita beliau dari mana? Ya, dari bangsa kami. Dari bangsa kalian. Di alam gaib pernah ketemu sama Putri Mandalika? Belum pernah. Belum pernah. Sosok beliau kalau di cerita-cerita teman-teman kalian di alam gaib itu, beliau sosoknya sekarang seperti apa? Ular. Ular. Kan sama-sama ular, masa nggak kenal? Ya. Beda kasta gitu mungkin. Iya. Ya sudah, terima kasih ya atas kehadirannya tadi di sini, dan terima kasih atas sekedar info-info yang sudah diberikan dan disampaikan ke kami. Dan kalau masalah tentang harta warisan yang diperuntukkan untuk Sang Yang Nurjayani Nirwana, tolong dilanjutkan menjaganya nanti sampai beliaunya datang untuk mengambil harta tersebut. Iya. Ya, silakan dilanjutkan penjagaannya, semoga kuat, semoga mendapat perlindungan dari Allah juga ya. Monggo silahkan kembali, saya bantu ya. Kembali jadi Sang Yang Nurjayani Makhluk kembali ke tempatnya. Allahu Akbar, besar saya Allahu. Terus gimana tadi hasil mediumisasi tentang
sirkuit yang lagi ada di Indonesia ini? Alhamdulillah tadi saya mencoba menghadirkan salah satu sosok penguasa gaib yang ada di situ. Iya. Yang tadi datang seekor siluman ular. Nah, di sini lagi ada sedikit dialog tentang keberadaan sirkuit itu, kenapa kok terjadi kendala-kendala. Nanti kan bisa disimak di video tadi. Dan ternyata siluman ular ini ada kaitan juga mendapatkan tugas untuk menjaga warisan dari Sang Hyang Jaya Nirwana, harta yang diperuntukkan untuk Sang Hyang Jaya Nirwana. Iya. Nah, setelah itu kita tadi dapat info tentang asal muasal Mandalika. Ternyata benar dari cerita ini, namanya sejarah itu, kalau di situ dulu ada seorang putri cantik jelita yang bernama Mandalika. Ya, nanti kita di part selanjutnya kita akan coba menghadirkan Putri Mandalika. Iya. Ya. Terima kasih. Ya. Demikian pemirsa Santri Misteri, hasil dari mediumisasi. Jangan lupa tonton terus video kami selanjutnya. Nanti kami akan mengungkap yang tadi dalam mediumisasi disebut Mandalika ternyata seorang sosok putri, ataupun kita nanti akan mengungkap apakah benar seperti yang diceritakan sejarah tentang beliaunya. Saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, share channel kami Santri Misteri. Semua yang kami lakukan ini atas keyakinan kami kembalikan kepada pemirsa untuk meyakini ataupun tidaknya kita kembalikan ke pribadinya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.